Selamat datang kembali di podcast Bisikin Absa. Berikan suara, kupas informasi nyata. Bareng aku Naila Muhti dengan rekan aku dan aku Alisa Firnanda yang bakal nemenin Sobat Sehat di episode kali ini. Bener banget tuh Mbak Alisa. Kira-kira gimana nih kabarnya Mbak Alisa hari ini? Alhamdulillah sehat lahir batin nih Mbak Nay. Tapi jujur nih ya, hati aku tuh agak sedikit mendung pas tahu topik yang bakal kita bahas pada episode kali ini. Waduh, kenapa tuh Mbak Alisa? Emang kita hari ini mau deep talk soal apa sih Mbak? Nah jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin isu yang lagi rame, krusial dan juga menyangkut masa depan generasi penerus kita, yaitu tentang kekerasan pada anak. Wah ini real sih Mbak Lisa. Dengar topiknya aja aku juga langsung merinding nih. Kasus kekerasan pada anak ini diibaratkan sebagai fenomena gunung es di Indonesia. Artinya apa? Kasus yang dilaporkan media atau yang tercatat di lembaga hanya sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat nih Mbak. Nah, bener banget tuh. Makanya hari ini kita nggak sendirian nih Mbak Nay. Kita udah kedatangan narasumber yang keren, berwawasan luas dan juga pastinya kompeten. Beliau merupakan salah satu staf keilmuan dan profesi ISMKMI Nasional yang baru aja demisioner pada periode 2025-2026. Gak hanya itu, beliau juga merupakan ketua UKM Kependudukan pada periode 2025 yang saat ini mendalami peminatan kesehatan reproduksi. Yuk langsung aja kita sapa Mbak Nur Ameliana atau Mbak I. Halo Mbak Ir. Halo. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Ir? Alhamdulillah hari ini baik banget ya, apalagi excited ketemu kalian. Wah, alhamdulillah ya Mbak Ir, karena Mbak Ir juga sudah excited nih buat ketemu kita dan juga teman-teman yang udah nonton. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mbak Ir, boleh dong Mbak Ir kenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kesibukan dari Mbak Ir tuh apa aja nih? Oke, halo semuanya, kenalin aku Nur Amiriliana. Teman-teman bisa panggil aku Iir. Kalau untuk kesibukan di semester 6 ini ya, alhamdulillah cuman kesibukannya di peminatan aja, fokus. Oke Mbak, jadi terima kasih Mbak Ir sudah datang dan menyempatkan waktu di sela kesibukannya, apalagi sudah memasuki ke peminatan untuk edukasi bareng kita. Oke, langsung aja nih kayaknya kita masuk ke topik yang akan dibahas nih Mbak. Kalau kita ngomongin soal kekerasan pada anak, seringkali masyarakat awam tuh mikirnya cuma sebatas kekerasan fisik ya Mbak Ir, seperti dipukuli. Sebenarnya apa sih definisi dari kekerasan pada anak itu sendiri dan apa aja bentuk-bentuk kekerasan yang lagi marak terjadi dan mungkin kita tuh lagi nggak sadari nih Mbak. Oke, bener banget nih. Terkadang sampai sekarang ya, kita tuh masih fokus kekerasan tuh hanya kekerasan fisik. Tapi perlu diketahui bahwasannya dari World Health Organization itu juga bilang kalau misalnya kekerasan pada anak itu kekerasan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan anak. Bahkan gak jarang nih berakhir kecacatan hingga kematian. Kalau untuk bentuk-bentuk yang lagi marak nih, kita semua sebenarnya bisa lihat ya di webnya SIGA. Tadi sih aku sempet cek ya untuk 2024. Itu bentuk-bentuknya nih, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, terus ada eksploitasi, dan juga ada perdagangan. Nah, kalau dari kasusnya yang paling banyak di 2024 itu adalah kekerasan seksual. Justru bukan kekerasan fisik nih. Oke Mbak, jadi cakupan dari kekerasan itu ternyata luas banget ya Mbak ya. Bukan cuma luka fisik, tetapi yang paling parah itu ternyata kekerasan seksual. Nah Mbak, melihat kondisi lingkungan saat ini, kira-kira siapa saja sih Mbak kelompok anak yang dinilai paling rentan atau bisa dibilang paling berisiko tinggi untuk menjadi korban kekerasan ini? Dan apakah ada juga faktor tertentu seperti gender, kondisi ekonomi, atau juga disabilitas yang ngaruh pada kasus ini? Oke, jadi kalau tanya tentang yang rentan, sebenarnya semua anak itu berpotensi mengalami kekerasan. Tapi kalau dari bentuk-bentuknya, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi. Contohnya nih yang lagi marak kekerasan seksual. Tentunya dipengaruhi oleh gender ya. Kebanyakan yang mengalami kekerasan seksual itu adalah anak wanita.
Terus contohnya lagi kalau eksploitasi anak, penelantaran, itu biasanya targetnya atau sasaran yang sangat rentan itu adalah anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan untuk ekonominya. Jadi semuanya masih berpotensi ya untuk mengalami kekerasan pada anak, tapi untuk bentuk-bentuknya itu tergantung juga dari beberapa faktor. Wah, bener banget tuh Mbak Iir. Aku dengernya tuh juga bikin ngelus dada ya Mbak, apalagi kita juga sebagai perempuan-perempuan yang, khususnya di Indonesia ini kan banyak banget ya populasi perempuannya. Nah, karena Mbak Ir ini juga pas banget ya lagi mendalami peminatan kesehatan reproduksi. Dari kacamata kesehatan reproduksi sendiri, gimana sih Mbak Ir melihat korelasi antara kekerasan pada anak jika itu mengarah ke kekerasan seksual terhadap kesehatan reproduksi dan terhadap kesehatan mental mereka di masa depan nantinya? Oke, jadi semua bentuk kekerasan tadi itu ya, sebenarnya juga akan mempengaruhi mental anak. Dan bukan hanya saat kejadian, tapi juga di masa depan. Tapi kalau tadi yang ditanya adalah kekerasan seksual, tentunya akan sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Contohnya adalah kekerasan seksual pada anak, itu akan mempengaruhi terjadinya unwanted pregnancy. Karena ketika adanya kekerasan seksual itu sangat berpeluang besar untuk korban akhirnya hamil, yaitu kehamilan di luar nikah. Selain itu nih, juga berpeluang besar untuk tertular IMS atau infeksi menular seksual. Karena kita kan nggak tahu ya korbannya ini terbebas dari infeksi atau enggak. Jadi ketika ada kekerasan seksual, itu akan mempengaruhi korban juga bisa tertular IMS. Dan yang terakhir, itu juga bisa mempengaruhi perilaku seksual beresiko. Karena yang namanya kekerasan itu kan penuh dengan paksaan ya. Jadi ketika tidak relax, tidak enjoy, itu juga akan mempengaruhi kesehatan dari organ reproduksi. Oke, jadi untuk dampak jangka panjangnya itu ternyata sangat memprihatinkan ya Mbak ya. Nah, ini juga masih soal kesehatan reproduksi nih Mbak. Kira-kira apa sih celah terbesar di masyarakat yang membuat anak-anak itu gampang untuk dimanipulasi sama pelaku kekerasan seksual? Dan apakah ini tuh juga ada hubungannya sama anggapan jika sex education itu merupakan hal yang tabu di masyarakat? Ada banget nih hubungannya. Jadi sampai saat ini kan banyak banget ya masyarakat yang menganggap sex education itu tabu. Padahal sex education itu tidak mengajarkan seksualitas kepada anak. Justru sex education yang benar dan baik itu memberikan pemahaman nih ke anak. Bagian apa saja yang privasi, mengajarkan anak untuk menjaga kehormatannya, kemudian juga mengajarkan anak nih bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kalau tadi dibilang yang familiar itu hanya kekerasan fisik. Tapi kan ternyata realitanya banyak banget nih bentuk-bentuk kekerasan. Jadi dengan adanya sex education itu juga akan mengajarkan anak apa saja yang masuk kekerasan. Terus itu juga akan mengajarkan anak ke siapa dia akan mengadu kalau misalnya dia sudah terjalin atau terlibat di dalam kekerasan. Jadi memang salah satu faktor terbesarnya adalah sex education. Selain dari faktor pengawasan dan juga faktor dari orang tua dan komunikasi keluarga. Bener banget tuh Mbak Iir. Aku juga setuju banget apa kata Mbak Iir yang mengatakan bahwasanya sex education itu juga penting ya Mbak. Aku juga sering banget lihat di sosmed tuh orang tua sekarang tuh udah lebih care ya dengan sex education yang biasanya memberikan pemahaman terhadap anak-anaknya tentang bagian tubuh apa aja yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Nah, karena tadi kita sudah membahas pentingnya sex education sejak dini, sekarang kita bergeser nih ke peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, Mbak Iri ini kan juga pernah tergabung di ISMKMI Nasional. Kira-kira ada nggak sih wadah atau badan khusus yang memang secara spesifik dibentuk untuk menaruh perhatian pada isu kesehatan atau kekerasan pada anak ini? Mungkin boleh dong diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Ada nih, kalau di SMKMI ya, itu ada badan khususnya. Jadi ada badan khusus pemerhati remaja dan anak atau BKPRA. Jadi mereka memang benar-benar khusus untuk memperhatikan remaja dan juga pada anak. Nah, salah satu prokernya itu ada BKPRA Let's Talk, di mana itu terjadi 3 kali ya untuk periode ini. Dan itu juga menghadirkan narasumber yang memang expert. Ada dari genre, kemudian ada dari head ambassador psikologi, ada juga dari konselor remaja ISMKMI. Dan untuk tema-temanya itu juga macam-macam nih. Jadi kita nggak akan bosan.
Jadi kalau untuk SMKMI itu juga menyiapkan wadah nih untuk seluruh masyarakat ataupun mahasiswa ya, khususnya kesehatan masyarakat, untuk bisa ikut punya andil dalam kekerasan anak. Wah, mantep banget nih ya Mbak ya. Ternyata di ISMKMI juga tetap aware dengan isu-isu anak melalui divisi BKPRA itu tadi. Apalagi dengan proker-proker yang mendukung supaya masyarakat itu lebih aware juga terhadap kasus-kasus pada anak. Nah, tapi nih Mbak, tantangannya kan masyarakat kita ini karakternya beda-beda. Mungkin ada yang cuek, ada yang bodoh amat. Nah, menurut Mbak Iir nih, pendekatan edukasi seperti apa yang kiranya itu efektif diterapkan supaya masyarakat itu mau dengerin isu sensitif ini tanpa merasa digurui, seperti itu, Mbak. Oke, tentunya kalau dari pendekatan yang efektif ya, karena kita berada di era digital dan teknologi, tentunya melalui media sosial. Jadi kalau sekarang tidak semua edukasi tuh harus yang datang offline, terus ada PPT-nya, enggak. Kita bisa menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan role play, dan juga media-media yang lain. Dan untuk pendekatan tentunya kita harus tahu ya ketika kita ngasih edukasi, sasarannya seperti apa, budayanya, dan lain-lain. Nah, itu kan tadi dari perspektif edukasi ya. Sebenarnya dari WHO juga ada nih Inspire Seven strategi, di mana itu mencakup pendidikan, sosial, pemerintahan, dan juga ekonomi. Jadi kalau WHO sendiri itu tidak hanya menggunakan strategi sebagai pencegahan, tapi juga untuk membentuk suatu ekosistem. Jadi berkelanjutan. Jadi anak-anak selanjutnya itu akan merasa aman dan terlindungi. Wah, bener banget tuh Mbak Ir. Aku juga setuju soal penggunaan media sosial untuk pencegahan kekerasan anak ini. Apalagi kan sekarang sudah banyak ya kita jumpai anak-anak yang sudah menggunakan gadget sejak dini. Nah, itu sih pentingnya penggunaan gadget dengan bijak ya Mbak Ir, dan juga bener banget kalau sasaran dalam kita mengedukasi itu juga harus paham karakteristiknya anak-anaknya ya Mbak Ir ya. Betul. Wah, sangat membuka mata aku banget nih Mbak Alisa. Ternyata tugas melindungi anak itu nggak cuma tugas orang tua dan juga pemerintah aja nih teman-teman. Tapi juga tugas kita semuanya, khususnya mahasiswa dan teman-teman yang lagi nonton nih tentunya. Oke, aku setuju banget sih Mbak Nang ya. Dan di sini aku juga sedikit merangkum kesimpulan podcast di episode kali ini. Ada beberapa poin penting dari obrolan kita bareng Mbak Iir tadi. Dan yang pertama itu kekerasan anak merupakan fenomena yang memprihatinkan ya tentunya. Bukan hanya fisik, tetapi juga luka psikis dan cyberbullying itu ternyata nyata dan juga berbahaya. Dan yang kedua, sex education sejak dini itu bukanlah hal yang tabu, melainkan pelindung utama untuk melindungi kesehatan mental dan juga reproduksi anak di masa depan. Dan yang ketiga, melindungi mereka merupakan tugas kita bersama. Mahasiswa melalui ISMKMI dan juga masyarakat harus bersinergi melalui edukasi yang ramah dan juga persuasif. Jadi, buat sobat siak yang lagi nonton, yuk mulai peka dengan lingkungan sekitar karena langkah kecil kita dengan berani speak up itu bisa menyelamatkan masa depan seorang anak di masa depan. Ibaratnya nih, small action, big impact. Betul kan Mbak Nay? Bener banget dong Mbak Alisa. Nah, sebelum kita pamit nih, mungkin boleh dong dari Mbak Iir menyampaikan sedikit closing statement atau pesan cinta nih buat sobat sehat yang lagi mendengarkan. Biar kita tuh makin peka sama isu kekerasan pada anak ini. Oke, halo sobat sehat. Jadi kita juga harus tahu ya bahwasannya anak tuh bukan hanya sebagai makhluk, tapi anak juga sebagai investasi kita semua. Karena seperti yang kita tahu, anak yang akan menentukan arah di masa depan nanti. Dan juga untuk investasi yang baik, kita juga membutuhkan anak yang sangat berkualitas. Dan kualitas itu juga ditentukan oleh lingkungan yang juga aman dan juga terkendali. Jadi buat semuanya, untuk mensukseskan penekanan angka kerentanan dan juga kekerasan pada anak itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dan tidak ada bentuk kekerasan maupun celah sedikit pun yang membenarkan adanya kekerasan pada anak. Aku sih setuju juga sih Mbak ya. Closing statement dari Mbak Ir ini tuh touching banget di hati kita ya Mbak pastinya ya. Bener banget. Dan dari kami terima kasih banyak buat Mbak Iir atas insight, ilmu, dan energi yang luar biasa pada episode kali ini. Semoga Mbak Iir selalu sukses untuk kuliahnya dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Iir bisa menjadi insight baru buat
sobat sehat yang lagi nonton. Benar banget tuh Mbak Lisa, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat sobat sehat yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe podcast Bisikin Absa ke teman-teman dan keluarga atau grup WhatsApp kalian nih, biar makin banyak orang yang aware soal kekerasan pada anak ini. Oke, betul banget nih Mbak Nay. Akhir kata, saya Alisa Fernanda. Dan saya Naila Muti, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisikin Absa selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Bye-bye sobat sehat. podcast Bisikin Absa, berikan suara, kupas informasi nyata.